Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru seni budaya se-Indonesia yang saya hormati, saya cintai, juga adik-adik mahasiswa yang sedang mempelajari seni pertunjukan, khususnya seni drama atau teater. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak khususnya teman-teman guru seni budaya untuk berbincang sejenak dalam rangka bukan menggurui Bapak Ibu guru seni budaya, tetapi sekedar memacu dan memicu teman-teman guru seni budaya untuk lebih mengakrabi, lebih dekat, lebih mendekati, dan lebih suka bergaul dengan apa yang namanya seni drama atau teater. Ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian. Nah, untuk kali ini saya mencoba untuk bagian yang pertama dulu. Sebagai pengantar saya, dulu ceritanya pemerintah kita itu kan membidani lahirnya jurusan baru atau prodi baru yang bernama jurusan pendidikan sendera tasik atau program studi pendidikan sendera tasik. Itu sendera tasik singkatan dari seni drama, tari, dan musik. Tapi entah kenapa waktu itu 3 anak jurusan pendidikan sendera tasik yang mestinya itu 1 seni drama, 2 seni tari, 3 seni musik, yang 2 ini dibentuk, dilahirkan, tetapi yang seni dramanya malah tidak. Saya tidak tahu alasannya kenapa waktu itu, yang pasti namanya jurusan pendidikan sendera tasik, tetapi isinya hanya ada 2 program studi itu, yaitu program studi pendidikan seni tari dan seni musik. Mungkin harapannya suatu ketika barangkali seni drama diharapkan bisa menyusul 2 saudaranya yang lain. Meskipun pada kenyataannya sampai sekarang jurusan atau prodi pendidikan seni drama itu tidak kunjung lahir, sehingga yang ada di mana-mana baru pendidikan seni tari dan pendidikan seni musik. Ya, tidak apa-apa. Namun di dalam kurikulum tetap ada, tetap dibentuk. Jadi ada kurikulum pendidikan seni drama atau teater, ada kurikulum pendidikan seni tari, dan ada kurikulum pendidikan seni musik. Namun kurikulum yang dilaksanakan baru 2 yang terakhir tadi, sementara untuk kurikulum pendidikan seni drama ya sampai sekarang belum dilaksanakan. Sehingga kalau saya boleh mengatakan, dari ketiga anak sendera tasik itu, menurut pengamatan saya di lapangan, untuk seni musik itu semacam anak emas, kemudian seni tari barangkali anak perunggu. Nah, lalu yang seni drama ini anak tiri.
ya, karena masih dianaktirikan sampai sekarang. Namun mudah-mudahan usaha di mana-mana itu semakin nyata dan semakin jelas. Baiklah. Nah, padahal untuk drama atau teater itu sendiri itu sesungguhnya kan jurusan atau prodi yang teramat strategis untuk diberikan kepada siswa-siswa kita. Kenapa? Karena drama atau teater itu yang ditonton, yang dinikmati, yang diapresiasi itu adalah human conflict. Jadi anak-anak kita akan semakin mengenali apa yang namanya konflik-konflik kehidupan, belajar tentang konflik kehidupan, langsung ataupun tidak langsung nanti akan ada penyelesaiannya. Nah, sehingga dalam hal ini maka drama atau teater itu adalah sebuah tontonan, tetapi sekaligus bisa menjadi tuntunan. Tontonan jadi tuntunan, atau kalau dalam bahasa asing ada yang menyebut dulce et utile, menyenangkan dan berguna. Menonton, menikmati atau membaca lakon itu menyenangkan, menonton itu menyenangkan karena terhibur, tetapi tanpa sadar kita mendapatkan tuntunan, mendapatkan nilai-nilai yang ada di dalamnya tanpa ada unsur pemaksaan. Nah, pembelajaran drama atau teater itu titik beratnya tentu pada pembinaan atau pengembangan atau penumbuhan kemampuan siswa berapresiasi. Nah, apresiasi itu sendiri apa? Tentu teman-teman sudah paham bahwa apresiasi drama misalnya itu adalah kegiatan menggauli karya drama dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh apa? Tumbuh pengertian, tumbuh penghargaan, tumbuh kepekaan pikiran kritis, dan tumbuh kepekaan perasaan yang baik terhadap karya drama. Itu apresiasi. Dan konon sesuatu yang namanya apresiasi itu ada tingkat-tingkatannya, mulai yang tingkat yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Di sana ada 4 tingkat apresiasi. Ada tingkat penikmatan, ada tingkat penghargaan, ada tingkat pemahaman, ada tingkat penghayatan, dan yang terakhir itu tingkat implikasi. Itu tingkat-tingkat apresiasi. Nah, sehingga harapan kita ada peningkatan lah dari apresiasi tingkat bawah, tingkat dasar, lalu meningkat dan seterusnya. Nah, kalau tingkat penikmatan itu kan bersifat sebagai penonton saja. Kalau tingkat penghargaan itu bersifat kepemilikan dan kekaguman akan sesuatu hal yang mereka hadapi. Kemudian pemahaman itu bersifat studi, mencari pengertian atas sesuatu yang dihadapi atau mencari sebab akibat. Kemudian tingkat yang keempat, penghayatan, itu meyakini apa dan bagaimana hakikat suatu produk, dalam hal ini seni atau budaya. Kemudian yang kelima, tingkat implikasi, itu maksudnya memperoleh daya tepat guna, bagaimana dan untuk apa. Itu tingkat-tingkatan dari apresiasi. Nah, kemudian
Dengan pembelajaran atau pendidikan drama atau teater ini, salah satu harapannya adalah kita bisa mengembangkan, menumbuh suburkan daya empati pada siswa kita. Daya empati. Teman-teman tahu persis bahwa yang namanya daya empati itu adalah kemampuan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu penting untuk anak-anak kita, penting untuk kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Bagaimana kalau kita tidak bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, barangkali kita akan semakin egois, akan semakin individualis, barangkali begitu. Jadi daya empati ini perlu kita tumbuh kembang, suburkan pada anak-anak kita. Nah, sekarang kita mulai dengan apa yang namanya proses kreatif. Proses kreatif. Proses kreatif dalam hal ini saya maksudkan proses yang kita lakukan sehingga dari belum ada menjadi ada. Dengan kreativitas kita, lalu kita belum punya sesuatu, belum ada sesuatu, belum ada karya sesuatu, kemudian kita proses kreatif, kita lakukan usaha-usaha tertentu sehingga melahirkan sebuah karya, menghasilkan karya, menghasilkan karya kreatif. Itu maksud saya proses kreatif. Nah, teman-teman sebetulnya sudah paham betul ya bahwa proses kreatif itu bisa dilakukan oleh para seniman, oleh orang-orang yang sense of seninya itu tinggi, yang sense of artnya itu tinggi, orang-orang yang bergelut secara intens dengan seni itu biasanya mampu untuk berproses kreatif. Nah, untuk proses kreatif itu sendiri biasanya yang dilakukan adalah kita atau katakanlah seniman begitu ya. Seniman itu awalnya kan bergaul dengan dunia realita. Yang ekstrim dikatakan seniman itu bersetubuh dengan dunia realita, dengan dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga dari pergaulan yang intens antara seniman dengan dunia realita itu, kemudian terjadilah interaksi antar keduanya. Nah, dari interaksi itu kemudian seniman akan mendapatkan sesuatu, akan kemasukan sesuatu. Sebut saja inspirasi, sebut saja ilham, sebut saja apalah, sesuatu yang masuk ke dalam benak si orang-orang seni itu, si seniman itu, yang kemudian sesuatu yang masuk ke dalam benak si seniman itu tidak dibiarkan begitu saja di sana, tetapi kemudian menimbulkan kegelisahan estetis. Menimbulkan kegelisahan estetis. Nah, di sana kemudian terjadilah proses pemasakan, pematangan. Sehingga sesuatu yang masuk ke dalam diri si seniman itu kemudian diolah sedemikian rupa dengan bumbu-bumbu macam-macam. Ada bumbu pengalaman, ada bumbu-bumbu yang namanya visi, ada bumbu-bumbu yang namanya perasaan, ada yang bumbu yang namanya keinginan. Pendek kata,
sesuatu yang kemudian bisa dirangkum menjadi apa yang namanya imajinasi. Jadi berimajinasi. Nah, mengolah sesuatu itu dengan daya imajinasi yang dimiliki oleh seniman atau oleh orang-orang seni itu. Dan inilah barangkali yang membedakan antara seniman dengan tanda petik orang awam, orang seni dengan orang awam. Kalau orang seni itu sesuatu yang masuk ke dalam jiwanya, dalam benaknya itu lalu diolah sedemikian rupa. Nah, kalau orang-orang awam hanya untuk membedakan aja ya, tanda petik itu begitu masuk ya sudah selesai. Nah, kemudian hasil olahan di dalam benak si seniman itu lalu menuntut untuk diproyeksikan keluar. Jadilah kemudian karya. Jadilah kemudian sebuah dunia baru. Tetapi ini bukan dunia realita lagi, tetapi ini dunia imajinatif. Karena dunia yang sudah diwarnai, sudah diolah dengan kemampuan seniman berimajinasi. Sehingga menjadi dunia imajinatif. Maka dunia imajinatif ini kadang-kadang tidak bisa digauli oleh orang-orang yang notabene tidak mampu berimajinasi. Lalu ada misalnya seperti itu. Sebagai contoh misalnya, ketika ada orang ditanya, apakah yang Anda ketahui tentang puisi? Maka jawabnya apa? Puisi menurut saya ya hasil karyanya orang-orang yang suka melamun. Nah, ini berarti kan ada ada kesenian. Karena apa? Karena orang ini tidak menggunakan kemampuan berimajinasi untuk melihat puisi itu sesungguhnya apa. Nah, kembali ke tadi, dunia imajinatif tadi tergantung kepada senimannya. Kalau seniman itu seniman lukis, maka proyeksinya tentu karya lukis. Kalau dia itu seorang cerpenis, tentu cerpen. Kalau novelis, novel. Kalau kemudian seorang penyair, berarti kan sajak atau puisi. Kalau dia seorang pematung, berarti kan patung, dan seterusnya. Kalau dia seorang penulis lakon drama, lakon teater atau skrip, maka proyeksinya tentu berupa naskah lakon atau naskah drama. Nah, jadi ada dunia imajinatif yang dilahirkan di sana. Nah, kemudian itulah yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, dalam hal ini saya mengingatkan teman-teman, guru-guru, ada istilah dramaturgi. Dramaturgi itu sesungguhnya apa? Sesungguhnya adalah sebuah ajaran. Ajaran yang di dalamnya itu apa? Ada masalah hukum drama, ada masalah konvensi drama. Ada hukum drama, ada konvensi drama. Itu yang diajarkan oleh dramaturgi. Nah, namanya hukum drama, hukum itu sesuatu yang harus dipenuhi, harus ada. Itu hukum. Kalau konvensi itu kesepakatan. Tetapi dua-duanya itu penting untuk proses kreatif sebuah lakon atau sebuah drama. Nah, hukum drama yang kita ketahui, hukum drama itu sesuatu yang harus ada dalam drama. Apa itu? Konflik. Yang namanya cerita drama itu harus mengandung konflik. Kalau tidak ada konflik, maka tidak ada cerita. Berarti itu hukum. Tidak ada konflik, tidak ada drama. Bahwa nanti konflik itu kemudian divisualisasikan, lalu menuntut kemudian ada peran-peran tertentu, ada peran protagonis, ada peran antagonis, itu persoalan lain. Itu kan persoalan nanti. Kalau kurang lalu ada tokoh tritagonis,
ada tokoh protagonis dan seterusnya ya. Ya, yang penting bahwa di dalam cerita drama itu harus ada konflik yang dibangun, betapapun sederhananya. Artinya, kalau kita membuat cerita drama untuk anak-anak, tentu berbeda konfliknya dengan cerita untuk orang dewasa. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi kita harus sedikit banyak memahami juga masalah psikologi perkembangan, khususnya psikologi anak dan remaja, bagaimana tingkat perkembangan mereka itu. Nah, sehingga ketika mereka kita ajak untuk bergaul dengan berkarya drama, maka konflik seperti apa yang pas untuk mereka. Nah, kalau konvensi itu kesepakatan itu ya apa yang disepakati untuk demi baiknya sebuah drama. Misalnya harus disepakati bahwa apapun yang ada, konflik yang ada di dalam diri si tokoh itu harus bisa diikuti, dipahami, dimengerti oleh penonton, oleh pembaca. Nah, maka apa yang ada di dalam benak si tokoh itu harus dikeluarkan supaya bisa dipahami oleh audiens. Nah, caranya terserah pada kreativitas sutradara nanti. Apakah dengan cara ngomong sendirian, misalnya dengan bermonolog, atau kemudian dihadirkan tokoh lain, lalu terjadi dialog dan seterusnya. Yang penting bahwa apa yang ada di dalam benaknya itu bisa dipahami oleh audiens. Itu semacam itu. Kemudian konvensi yang lain, misalnya bagaimana kalau drama dalam arti peristiwa teatrikal ya, bagaimana sebuah adegan kemudian tidak membosankan, meskipun itu di dalam sehari-hari mungkin tidak terjadi, tetapi di dalam pentas drama itu mungkin terjadi. Sebagai contoh misalnya, supaya tidak membosankan, dua orang yang sedang duduk di ruang tamu, lalu selama setengah jam ngobrol tanpa pindah posisi, itu kan memenjemukan. Nah, di dalam pentas teatrikal ini lalu dibuat bagaimana supaya menarik. Misalnya, lalu yang satu ngomong sambil jalan yang ada maknanya. Kemudian dia menjawab pertanyaan tokoh satunya dengan memandang dari jendela keluar. Nah, seperti itu. Itu penting dipahami supaya tidak jenuh, audiensnya tidak menyemukan. Nah, dengan demikian bahwa di dalam dalam dramaturgi itu ada 3 besar yang diwawas sebetulnya, yaitu dimensi penyutradaraan, dimensi pemeranan, dan dimensi penataan artistik. Itu barangkali nanti kita bicarakan pada bagian yang kedua. Bagian yang pertama kita akan fokus pada penulisan lakon dulu, penulisan ceritanya dulu. Nah, di dalam dramaturgi tadi ada formula yang ditawarkan, yang merupakan urut-urutan kegiatan dari proses kreatif itu. Sebut saja, mulai tahap pertama itu ide, yang kemudian diterjemahkan dengan menghayalkan, M1. Yang kedua lalu story, diterjemahkan dengan menuliskan, menjadi skrip. Lalu naik lagi kemudian action atau memanggungkan, memerankan, mementaskan di atas pentas, di atas panggung. Dan yang terakhir adalah audience, menonton, menyaksikan, menikmati, mengapresiasi.
Nah, 4 itulah yang akan terjadi ketika kita melakukan proses kreatif di dalam sebuah drama. Hanya kalau proses kreatif itu khusus pada penulisan lakon, maka yang terjadi adalah M1 ke M2. Cukup sampai di situ. Karena pada M2 itu, pada story itu, kemudian sudah menjadi sebuah naskah atau sebuah cerita. Nah, cerita itu bisa dipetakan sendiri oleh penulisnya atau oleh orang lain yang ingin menyutradarai sebuah pementasan dengan lakon tersebut. Nah, untuk yang pertama ini kita akan lebih fokus pada M1 dan M2 dulu. M1 dan M2 dulu. Baiklah, teman-teman yang saya hormati, saya cintai, kita lanjutkan dengan proses kreatif yang khusus untuk penulisan lakon. Jadi belum sampai dengan pementasan di atas panggung. Nah, tadi saya katakan bahwa formula dramaturgi itu M1-nya adalah menghayalkan atau idea. Nah, berarti kita kemudian mencari sesuatu, menghayalkan sesuatu, kita membayangkan sesuatu, kita lalu menemukan ide sesuatu, inspirasi sesuatu, atau ilham tentang sesuatu. Itu yang kemudian akan kita tindak lanjuti dengan prosesi kita menulis sebuah cerita lakon, cerita drama. Nah, lalu naik menjadi ke M2 itu story. Nah, untuk membuat atau melangkah, maka pertama-tama kita harus memahami bahwa di dalam cerita itu ada unsur-unsur yang membangunnya. Jadi bangunan cerita itu ada unsur-unsur yang menopangnya, sehingga menjadi sebuah karya yang utuh. Bahan mentah tadi itu baru bahan mentah. Kemudian kita harus mulai dengan memikirkan bagaimana atau kemana arah tulisan kita itu akan dibuat. Nah, oleh karena itu, kemudian pertama-tama tentu kita pikirkan temanya dulu. Jadi dari bahan dasar yang masuk ke kita tadi, yang kita yakini, ini bagus, ini inspiring banget untuk kita wujudkan dalam bentuk naskah lakon. Nah, kemudian kita pikirkan temanya. Nah, setelah tema nanti, lalu kita pikirkan bagaimana dramatic konfliknya, bagaimana konstruksi dramatiknya, konflik dramatiknya itu seperti apa. Yang tidak boleh juga kita lupakan adalah karakter, pattern. Jadi pola-pola watak tokoh-tokoh yang kita hadirkan dalam cerita itu. Setelah itu nanti kita berikan settingnya. Setting itu bisa setting waktu, setting ruang dan waktu. Kemudian message kita membuat naskah itu untuk anak-anak itu apa, message-nya, pesan kita apa.
apakah mungkin juga ada tendensi sedikit atau tidak, tergantung pilihan kita. Lalu gaya kita nanti akan seperti apa, itu kira-kira yang kita pikirkan. Sebenarnya yang kita pikirkan banyak, tapi itu saya kira cukup. Jadi ada temanya kita pikirkan, kemudian dramatic konfliknya kita pikirkan, lalu karakter patternnya kita pikirkan, settingnya, message-nya, dan tendensi kalau perlu, atau langsung stylenya seperti apa. Oke, baik. Pertama-tama tema. Teman-teman tahu persis kan tema. Tema itu apa? Tema adalah masalah pokok yang menjadi dasar terciptanya sebuah cerita. Itu tema. Kalau kita akan membuat sebuah cerita, berarti kita harus merumuskan dulu temanya apa. Selama kita belum punya tema, tentu kita tidak akan bisa membuat cerita. Nah, misalnya permasalahan yang kita angkat apa? Apakah lahir dan mati, apakah kawin dan cerai, apakah kejahatan dan kebaikan, apakah perang dan damai, dan seterusnya. Itu permasalahan. Nah, temanya barangkali ya tentang keberanian dan kepengecutan, tentang kesetiaan dan pengkhianatan, tentang keserakahan dan kemurahhatian, dan seterusnya. Nah, tentu nanti emosi yang terbangun di sana ya macam-macam. Mungkin ada emosi kemarahan, emosi cinta, emosi benci, emosi ketakutan, emosi kenikmatan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian, masalah apa yang akan kita ceritakan? Masalah apa yang akan kita ceritakan? Misalnya, ini misal saja. Kita akan menceritakan masalah keluarga. Maka pengarang akan membuat cerita tentang kehidupan suatu keluarga. Nah, gitu kan? Temanya ya tema kehidupan keluarga. Wah, itu terlalu luas. Tema kehidupan keluarga itu terlalu luas. Harus kita persempit. Misalnya, kita pilihlah topik masalah keluarga. Topiknya misalnya pilih kasih, iri hati, dan seterusnya. Itu kita pilih, kita persempit, kita lebih fokus. Sebab kalau temanya adalah kehidupan keluarga, itu kan luas banget. Dari itu bisa kita sempitkan lagi, misalnya dengan pilih kasih, lalu iri hati, dendam kesumat, atau apa, dan seterusnya. Ini kita lakukan. Itu yang tentang tema. Nah, setelah tema itu berhasil kita rumuskan, kita yakin itu tema yang terbaik untuk kita kembangkan jadi sebuah naskah lakon. Lalu kita pikirkan nanti bagaimana dramatic konfliknya, bagaimana alur ceritanya, bagaimana plotnya, bagaimana itu. Nah, secara konvensional, bahwa yang namanya alur cerita itu kan seperti kurva normal ya. Seperti kurva normal. Dimulai dari situasi, baik-baik saja, tidak ada masalah. Lalu naik dikit, ada generating circumstances. Di sini muncul permasalahan. Nah, setelah masalah muncul ini bukan selesai, tapi malah rising action di atasnya. Ada rising action di atasnya. Nah, rising action bukan turun, tapi malah naik lagi mencapai puncak, kulminasi di sana. Klimaks. Di sana ada klimaks. Nah, setelah klimaks
Berarti segala sesuatu dalam cerita itu ditentukan. Artinya siapa yang kemudian akan masuk kotak, siapa yang kemudian akan meneruskan cerita. Misalnya seperti itu. Jadi setelah klimaks kemudian turun pada kaki kurva yang satunya, di sana ada falling action. Ada falling action. Kadang-kadang ada diberi anti klimaks di situ, ya. Nah, falling action. Nah, kemudian penyelesaian. Penyelesaian di sini tergantung pada cerita kita. Apakah happy ending, apakah sad ending atau bad ending. Itu terserah kita yang membuat cerita itu. Jadi apakah itu akan denouement, apakah itu katastrofi, istilahnya seperti itu. Ini yang konvensional, selalu seperti itu. Ketoprak tradisional, ketoprak yang konvensional itu selalu begitu. Pertama jejer, terus ada utusan masuk, lalu muncul masalah menjadi semakin rumit, lalu puncak ketegangan, pertempuran habis-habisan, lalu penyelesaian. Selalu begitu. Novel-novel dulu juga rata-rata seperti itu. Namun kemudian banyak penulis lakon yang merasa kalau plotnya seperti itu melulu, itu menjadi tidak menarik, akan membosankan. Nah, lalu muncullah kreativitas. Nah, di dalam slide ini bisa saya tunjukkan nanti. Ini di sini ada yang seperti ini, ya. Jadi situasi, lalu celak muncul masalah, lalu seret sampai di puncak sana, terus penyelesaian. Ada yang kemudian puncaknya itu juling ke kiri, ya. Ada yang kemudian puncaknya juling ke kanan, ada. Bahkan ada yang sudah bereksperimentasi dan berhasil itu membuat alur cerita itu muter seperti telur. Nah, karena apa? Karena di dalam cerita itu awal adalah akhir adalah awal. Artinya akhir cerita itu kalau diteruskan itu akan muter lagi. Nah, seperti itu. Inilah kreativitas. Terus orang selalu mencari yang baru. Bagaimana alur dramatik yang baru. Bahkan kadang-kadang kemudian mula-mula bukan awal cerita, tapi justru puncak cerita di awal. Baru kemudian penonton atau pembaca diajak melihat ke belakang, ya. Namanya flashback, ya. Flashback atau backtracking. Jadi selalu diajak melihat ke belakang. Atau kadang-kadang mulai dari awal situasi, kemudian rising action, generating circumstances, lalu rising action, kemudian sampai klimaks, dan begitu klimaks, cut, cerita selesai. Artinya penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada para pembaca atau para penonton. Jadi macam-macam lah cara-cara yang ditempuh agar tidak membosankan, agar tidak membuat jenuh, selalu ingin sesuatu yang baru. Itu sedikit masalah alur cerita. Nah, kemudian yang berikutnya yang kita pikirkan adalah dimensi karakter.
dimensi karakter tokoh-tokoh yang akan kita hidupkan dalam cerita kita itu. Yang intinya tadi ada tokoh protagonis, adalah tokoh yang memperjuangkan ide-ide prinsipial. Kemudian ada tokoh yang antagonis. Ini tokoh yang berusaha untuk menentang, untuk menghalang-halangi, untuk membuat supaya ide-ide prinsipial dari protagonis itu tidak bisa tercapai. Selalu begitu konflik itu ya. Nah, tentu di dalam cerita itu kita akan menghidupkan beberapa tokoh. Terserah pada kita. Mungkin kalau monolog ya satu orang, tapi dalam hal ini kita andaikan ada dialog ya, ada dialog, berarti ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Nah, kemungkinan kita ingin menambah ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis dan seterusnya. Nah, maka tokoh-tokoh itu kita hidupkan di dalam cerita dengan membawa dimensi karakter masing-masing. Kalau kita cermati, paling tidak ada 3 dimensi karakter tokoh yang kita hidupkan dalam cerita. 3 itu apa? 1 dimensi fisiologis, 2 dimensi sosiologis, dan yang ketiga dimensi psikologis. Nah, ketiga-tiganya mesti ada, meskipun tidak harus balance, tergantung pada kepentingan, tergantung pada kebutuhan, mana yang ingin kita tonjolkan. Ya. Yang perlu dipahami adalah bahwa dimensi fisiologis itu adalah ciri-ciri badaniah tokoh. Ciri badaniah tokoh yang menyangkut usianya, menyangkut tingkat kedewasaannya, menyangkut jenis kelaminnya, laki apa perempuan, kemudian keadaan tubuhnya, dan seterusnya. Seperti kalau Punokawan, kalau Semar itu begini fisiknya, kalau Gareng begini, Petruk begini, Bagong begitu, kalau Cakil begini, kalau Janoko, Pambangan. Nah, seperti itu. Romo begini, Rawono begitu, dan seterusnya. Ya, atau Matkontan seperti ini, Soleh seperti itu, Ijah seperti ini. Itu fisiknya kita pikirkan itu. Lalu yang kedua dimensi sosiologis. Dimensi sosiologis ini adalah latar belakang kemasyarakatannya. Mungkin ada yang perlu ditonjolkan di sini. Status sosialnya, apakah dia orang kebanyakan, apa dia peningkrat, apa dia itu keturunan, apa dia itu segala macam ya, pekerjaannya, jabatannya, peran di masyarakat, mungkin jadi RW, RT, camat, bupati, dan seterusnya, pendidikannya, dasar, menengah, perguruan tinggi, dan seterusnya, pesantren, dan seterusnya, kehidupan pribadinya, pandangan hidupnya, kemudian kepercayaannya, agamanya, ya macam-macam, ideologi, aktivitas sosial, organisasinya, hobinya, bangsa mana, etnis mana, keturunan siapa, suku apa, dan seterusnya. Dan ini semuanya dimensi sosiologis. Nah, satu lagi dimensi psikologis itu latar belakang kejiwaan. Latar belakang kejiwaan. Latar belakang tentang mentalitasnya seperti apa.
ukuran moralnya dia itu seperti apa sih? Apakah sangat permisif atau sangat apa misalnya sangat kaku, kemudian temperamennya seperti apa, keinginan dan perasaan pribadinya, sikap dan kelakuannya, itu kan semua dimensi psikologis, termasuk IQ, EQ, SQ, itu kan dimensi psikologis. Tingkat kecerdasannya, ini mana yang kita pentingkan untuk kita tonjolkan pada tokoh itu, kecakapannya, keahlian khususnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu perlu kita pikirkan sehingga tokoh yang kita hidupkan dalam cerita kita itu pas secara fisik seperti itu, secara sosial seperti itu, secara kejiwaan seperti itu. Nah, lalu yang kita pikirkan lagi adalah setting. Nah, settingnya itu kita pikirkan tempat terjadinya adegan itu di mana, apakah di ruang tamu, di rumah sakit, di tepi sungai, apa di kuburan, atau di kantin, atau di hotel barangkali, dan seterusnya. Waktu terjadinya adegan itu kapan? Apakah zaman dahulu? Apakah zaman sekarang? Apakah mungkin juga prediksi zaman yang akan datang misalnya. Lalu apakah tengah hari, malam hari, pagi hari, senja hari, dan seterusnya. Demikian juga suasana terjadinya adegan itu seperti apa? Apakah gembira, kecul, apakah berkabung, apakah hiruk pikuk, apakah sepi, mencekam, dan seterusnya. Ini penting untuk kita cermati di dalam cerita kita. Nah, lalu pesan-pesannya, message kita itu, karena ini kita buat untuk anak-anak atau kita buat bersama anak-anak, maka tentu pesannya pesan-pesan moral yang penting untuk anak-anak. Pesan moral yang ingin disampaikan itu kepada penonton, pada pembaca itu seperti apa. Nah, hanya pesan itu tidak disampaikan secara langsung, tetapi tersembunyi di dalam naskah lakon. Nah, itu yang membuat jadi tontonan, jadi tuntunan tadi itu. Pesan itu tidak disampaikan langsung. Misalnya, hei kamu harusnya menjadi orang baik, harusnya kamu menjadi orang yang jujur, kamu enggak seperti itu. Tetapi bahwa kejujuran, kebaikan, keadilan, tanggung jawab itu ada di dalam cerita itu, bisa disaksikan oleh anak-anak. Lalu ternyata si A itu jujur, itu baik, si B itu adil, si C itu tenggang rasanya bagus, si D itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pembaca atau penonton tentunya harus bisa menemukan sendiri nilai-nilai di balik simbol yang nampak atau simbol yang tertulis di situ. Nah, misalnya lakon Cinderella yang akrab dengan anak-anak misalnya, itu orang tua harus berlaku adil misalnya gitu kan, tidak pilih kasih atas anak-anaknya dan seterusnya. Lalu tendensi itu bisa jadi tidak perlu ada, tetapi kadang-kadang itu ya diperlukan untuk kepentingan tertentu. Karena tendensi itu kan kecenderungan pengarang untuk tanda petik ya, memaksakan kehendak atau kemauan kepada pembaca atau penonton melalui cerita yang ditulisnya itu. Entah itu tendensi politis, entah tendensi religi atau apa dan seterusnya. Nah, yang perlu dicatat bahwa kalau misalnya ada tendensi yang dimasukkan di situ, yang penting jangan sampai menurunkan kadar
estetikanya, atau malah dengan teknik-teknik seperti itu kadang-kadang menurunkan kadar estetikanya. Ini yang seperti dulu pernah dialami oleh ketika W.S. Rendra membacakan puisi-puisinya di Jogja dulu, lalu ada komentar, wah puisi-puisi Rendra itu seperti itu lalu tidak ubahnya seperti pamflet misalnya gitu kan, itu komentar ya, komentar. Nah, artinya apa? Artinya orang yang mengatakan seperti itu melihat bahwa kadar estetikanya puisi-puisi Rendra itu menurun menurut orang itu. Kemudian yang apa, unsur yang terakhir itu tentang gaya. Nah, karena namanya lakon atau cerita drama, itu tentu bentuknya itu mesti dialog, walaupun kadang-kadang bisa saja diselipi monolog. Kita biasakan pas sendirian, ngomong sendirian, sering, nggak masalah. Kita sambil jalan ngomong sendiri, kita sambil setiren ngomong sendiri, kita sambil apa ngomong sendiri, kan bisa saja. Tapi biasanya bentuknya itu dialog. Nah, dialog itu harus menggambarkan suasana, berkembang mengikuti suasana konflik. Nah, pengarang kita harus pandai memilih kata-kata yang tepat sesuai makna yang ingin disampaikan, dan pandai merangkai-rangkainya itu menjadi kalimat-kalimat yang komunikatif dan efektif. Nah, dialog tentu saja ditulis dengan ragam bahasa yang tepat sesuai dengan ya mungkin siapa yang berbicara. Kalau ini lakon ketoprak, ketika ada dialog antara seorang raja dengan seorang kawula, tentu bahasanya beda. Demikian juga ketika ada kawula berbicara kepada raja, maka menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang berbeda. Demikian pula tempatnya pembicaraan berbeda, masalah yang dibicarakan berbeda, tentu akan menuntut kata-kata atau kalimat-kalimat yang berbeda. Nah, akhirnya di sini saya bukan saya contohkan ya, tetapi saya ilustrasikan. Dua naskah lakon yang kebetulan saya tulis sendiri. Yang satu itu naskah ketoprak yang saya sertakan di dalam buku saya ini yang berjudul Nilai Estetika dalam Lakon Ketoprak. Nah, di situ ilustrasi ceritanya itu adalah sebuah naskah ketoprak yang saya beri judul Kidung Asmoro Bandung Bondowoso. Ya, tetapi jangan dikira bahwa Kidung Asmoro Bandung Bondowoso yang saya tulis ini sama dengan versi yang berkembang di masyarakat. Ini agak berbeda karena saya menginginkan ada pengarus utamaan kesetaraan gender di sini, sehingga endingnya agak berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru seni budaya yang saya hormati, saya banggakan, juga adik mahasiswa.
dimulai. Mungkin untuk bagian pertama akan kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan diskusi ya. Dan yang penting yang saya akan katakan pada ujung pertemuan ini, teman-teman, saya ucapkan selamat mencoba, selamat berkarya lakon, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.